Kami menyerahkan waktu ini ke dalam tangan Tuhan, berkatilah kami. Kami bersyukur untuk jemaat Tuhan yang berespon, untuk memberikan pertanyaan-pertanyaan. Dan malam hari ini akan dibahas, Tuhan tolong hamba-Mu yang mencoba untuk menjelaskan, hikmat-Mu menyertai, tambahin, kurangi dari apa yang akan disampaikan, sehingga berguna bagi pertumbuhan iman jemaat-Mu. Dan bagi kami semua yang mendengar, berikanlah kepada kami kerinduan untuk mengetahui kebenaran, memahaminya, bahkan menghidupinya. Berkati kami semua, dalam nama Yesus kami menyerahkan waktu ini. Amin. Suara saya cukup jelas ya. Jelas, Jelas, Pastor. Pastor. Sekali lagi terima kasih ya untuk rekan-rekan yang sudah berpartisipasi dengan memberikan pertanyaan-pertanyaan yang sekali lagi pertanyaan ini bukan hanya berguna bagi yang bertanya ya, tapi juga berguna bagi kita semua yang boleh belajar bersama-sama. Ada 14 pertanyaan dengan 50 slide ya. Jadi silakan kalau mau buat kopi, mau nyemil silakan ya supaya jangan ngantuk tapi tetap konsentrasi ya, telinganya tetap bisa mendengar dengan baik ya. Oke, kita langsung masuk saja ke pertanyaan yang pertama. Gereja kita menganut dikotomi. Namun sering pujian yang dipujikan masih mengandung unsur trikotomi. Misalnya KPPK 344. Apakah dalam hal pujian masih boleh dipujikan? Ya, ini yang bertanya pasti mengikuti kelas ketam ya tentang trikotomi dan dikotomi. Dan memang sudah diajarkan di kelas itu bahwa kita menganut dikotomi, bukan trikotomi. Ya, seperti apa sih? Ya, kalau dikotomi itu adalah bahwa kita manusia itu terdiri hanya dua bagian saja, yaitu tubuh dan jiwa atau roh. Jadi jiwa itu sama dengan roh. Roh itu ya jiwa itu sendiri ya. Sehingga hanya dua bagian, maka sebutannya adalah dikotomi. Sedangkan ajaran yang lain mengajarkan bahwa manusia itu terdiri dari tiga bagian, yaitu tubuh, jiwa, dan roh. Maka trikotomi memandang bahwa jiwa itu bukan roh, roh itu bukan jiwa. Nah, tentu saya tidak akan membahas ulang, tapi saya akan hanya menyimpulkan, mengingatkan bahwa kita ya percaya bahwa yang paling tepat adalah dikotomi. Bahwa manusia terdiri dari tubuh dan jiwa atau roh. Karena kita sudah belajar, jiwa dan roh itu sama. Di dalam Alkitab itu dipakai bergantian ya. Jadi menunjuk pada hal yang sama. Oke, jadi kita menganut dikotomi. Tetapi di dalam beberapa pujian, ya itu masih ada yang trikotomi. Ya, maksudnya trikotomi itu ya disebutkan ada tubuh, jiwa, dan roh. Misalkan tadi yang diberikan contoh adalah KPPK 344. Serahkan yang terbaik padanya, tenaga masa mudamu. Serahkan tubuh, jiwa, rohmu. Ya, jadi di dalam satu kalimat dari KPPK 344 dikatakan ada tubuh, jiwa, roh. Apakah ini masih boleh dinyanyikan? Bahwa kita menganut dikotomi. Nah, begini ya. Memang di dalam KPPK ini ada tiga disebutkan. Tetapi di dalam KPPK ini kan tidak disebutkan apakah jiwa itu sama dengan roh atau berbeda. Memang namanya syair lagu kan tidak menjelaskan ya. Jadi hanya menuliskan. Sehingga dalam satu kalimat ini sebenarnya belum jelas apakah penulis lagu ini itu memiliki konsep trikotomi atau dikotomi, kita tidak ngerti. Tapi yang jelas di sini penting bagi kita untuk memahami bahwa kalaupun ini kita nyanyikan, maka kita harus memahaminya bahwa jiwa dan roh itu hal yang sama. Ya, bukan hal yang berbeda. Maka dengan pemahaman seperti itu pujian ini tentu boleh tetap dinyanyikan. Jadi tergantung pemahaman kita. Ketika kita menyanyikan ini ya, serahkan tubuh, jiwa, rohmu. Kita mengertinya bahwa jiwa itu sama dengan roh, maka tentu boleh dinyanyikan.
Karena penyebutan tiga hal ini itu bukan hanya ada di KPPK. Di dalam Alkitab ada satu ayat di mana tiga hal ini disebutkan. Yaitu dalam 1 Tesalonika pasal 5 ayat 23. Semoga Allah damai sejahtera menguduskan kamu seluruhnya, dan semoga roh, jiwa, dan tubuhmu terpelihara sempurna dengan tak bercacat pada kedatangan Yesus Kristus Tuhan kita. Nah, Alkitab secara eksplisit menyebutkan tiga hal ini, roh, jiwa, dan tubuh. Tapi kita sudah belajar bahwa satu ayat ini menyebutkan tiga hal ini bukan berarti bahwa Alkitab mengajarkan trikotomi. Tidak ya. Di dalam hal ini meskipun roh dan jiwa disebutkan di dalam satu kalimat ini, bukan berarti Alkitab mengajarkan roh itu berbeda dengan jiwa. Ingat di dalam Alkitab seringkali memang ada yang overlap. Untuk apa? Untuk menekankan. Misalnya ya, contoh yang overlap. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dengan segenap akal budimu. Nah, hati, jiwa, akal budi, ini kan sebenarnya berbicara hal yang sama sebenarnya. Ya, berbicara ada keterkaitan yang sama, bukan benar-benar berbeda begitu loh. Nah, sehingga waktu kita membaca 1 Tesalonika 5 ayat 23, meskipun di sana ada disebutkan tiga hal ini, roh, jiwa, dan tubuh, tetap kita berdasarkan ayat-ayat yang lain, tetap kita mesti mengingat bahwa roh dan jiwa ada hal yang sama. Kalau Alkitab saja menyebutkan tiga hal ini, bukan berarti trikotomi, maka tentu KPPK bisa diterima dengan pengertian seperti itu. Jadi begitu ya. Jadi lagu semacam ini itu tetap boleh dinyanyikan dengan catatan pengertian kita mesti benar bahwa jiwa itu sama dengan roh. Roh tidak berbeda dengan jiwa. Oke, sampai di situ ya jawabannya. Apakah ada yang mau menanggapi terhadap jawaban dari pertanyaan pertama sebelum kita lanjut? Silakan jika ada. Lanjut ya. Mau tanya Musa, kalau ada orang sudah menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, tapi masih terus seumur hidup melakukan kebiasaan atau pekerjaan yang berdosa, apakah keselamatannya tetap ada dan tidak hilang? Jadi dalam pemikiran saya orang ini ya seumur hidupnya sampai mati, dia mengerjakan pekerjaan yang salah. Misalnya apa ya? Judi, ya bandar judi, atau penjual narkoba, kira-kira begitu ya. Penjual miras, kira-kira begitu. Sudah dikasih tahu kamu jangan kerja begitu, jangan kerja begitu. Masih tetap aja menikmati pekerjaan yang semacam itu. Pertanyaannya adalah, apakah keselamatannya tetap ada dan tidak hilang? Justru pertanyaannya sebelum bertanya ini adalah, apakah dia sudah, apakah dia sungguh-sungguh percaya? Meskipun di awal sudah dikatakan orang itu sudah menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Tetapi berdasarkan kalimat yang berikutnya tentang hidup orang itu, maka justru kalimat sebelumnya dipertanyakan. Apakah dia sudah sungguh-sungguh percaya pada Yesus? Karena kalau dia sudah sungguh-sungguh percaya Yesus, maka di dalamnya ada Roh Kudus. Memang hidupnya tidak sempurna, tetapi Roh itu akan menuntun orang kepada kebenaran. Kan begitu. Tetapi kalau dia bersikeras terhadap pekerjaannya yang semacam itu, maka pertanyaannya bukanlah apakah keselamatannya tidak hilang, tapi pertanyaan yang tepat adalah apakah dia sungguh-sungguh percaya atau tidak. Kelihatannya sih dia belum sungguh-sungguh percaya ya kalau begini ceritanya ya. Sehingga bukan keselamatannya hilang, dia belum diselamatkan, saudara. Bukan keselamatannya apakah tetap ada, bahkan dapat keselamatan aja belum. Ya, karena iman tanpa perbuatan itu mati. Artinya iman kalau tidak dibuktikan dengan perbuatan, ya, itu tentu bukanlah iman yang hidup. Iman yang mati sama dengan tidak ada iman, kan begitu. Ya, jadi kira-kira begitu ya. Jadi pertanyaannya mesti diubah. Ketika ada orang yang semacam ini, justru dipertanyakan, benarkah dia sudah menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat? Nah, kita mengingat kembali Ordo Salutis ya, urut-urutan keselamatan ini. Kita diselamatkan itu sebenarnya semuanya dari Tuhan kok. Allah Bapa yang milih kita.
Kalau kita tidak dipilih diselamatkan, kita tak ada yang diselamatkan. Ya, karena semua berdosa ya. Sehingga dari yang berdosa Allah pilih kita dengan kasih karunia-Nya, dengan kebaikan hati kedaulatannya untuk memilih kita yang berdosa diselamatkan. Lalu Roh Kudus melahirbarukan kita supaya kita yang mati rohani itu bisa hidup kembali. Begitu kita rohaninya hidup, kita mendengar panggilan Injil, kita bisa berespon percaya. Karena kita sudah dilahirkan baru, maka kita bisa beriman, berespon terhadap Injil. Ketika beriman, kita ini status kita dibenarkan. Status kita di hadapan Tuhan bukan lagi musuh. Status kita di hadapan Tuhan bukan lagi orang berdosa. Tapi statusnya adalah orang yang dibenarkan. Karena status kita adalah orang yang dibenarkan, maka kemudian Allah mengadopsi kita menjadi anaknya Dia. Karena kita adalah anak yang belum sempurna, maka dalam proses kita akan mengalami pengudusan. Dan dalam proses pengudusan kita akan pasti bertekun sampai satu hari kita disempurnakan. Sehingga berdasarkan pertanyaan yang tadi, ya, justru dipertanyakan apakah dia sudah punya iman yang benar-benar atau tidak. Kelihatannya sih kalau begitu ya belum punya iman yang benar ya. Belum diselamatkan. Bukan keselamatannya masih ada atau tidak, tapi tidak ada keselamatan. Karena kalau ada keselamatan, ya akan ada memenuhi alur semacam ini. Tentu, saudara sekalian, sebagai orang diselamatkan, ya kita masih ingat pelajaran yang dulu-dulu ya. Kita ini status kita orang benar, tapi kita tentu masih berdosa. Tidak ada di antara kita yang tidak berdosa. Tetapi pada waktu orang yang diselamatkan itu berdosa, ya, tentu dia akan mengalami satu proses dari Tuhan, yaitu proses pengudusan ini. Tidak ada di antara seorang pun yang diselamatkan itu langsung sempurna, saudara. Tidak ada ya. Tapi mengalami proses, mengalami proses. Apalagi bicara karakter. Setiap kita pasti punya kelemahan karakter, pasti. Bahkan yang akan kita bawa sampai mati. Ya, karena kita tidak mungkin sempurna ya. Tetapi iman itu sungguh-sungguh ya menjadi sesuatu yang penting sekali, menjadi sesuatu yang penting sekali. Maka yang membedakan ya antara orang yang sudah diselamatkan dan belum diselamatkan di dalam proses pengudusan ini adalah masalah hatinya, saudara. Masalah hatinya. Adakah hatinya dia mencintai Tuhan dan ingin berusaha menyenangkan Tuhan, ingin berusaha berkenan kepada Tuhan atau tidak sama sekali? Kelihatannya dari pertanyaan tadi itu orangnya tidak ada memiliki hati semacam itu. Maka kalau tidak ada punya hati semacam itu ya jelas dipertanyakan imannya sudah ada atau belum gitu ya. Ya kira-kira jawabannya seperti itu ya. Jadi kembali ke pertanyaan yang tadi itu justru saya kalau membaca pertanyaan ini ya cenderung mengatakan bukan hilang keselamatannya, dia belum diselamatkan meskipun dia mengaku sudah menerima. Oke, untuk pertanyaan kedua, untuk jawaban dari pertanyaan kedua, apakah ada yang mau menanggapi? Cukup ya, kita lanjut ke pertanyaan yang ketiga. Misi mau tanya, maksudnya permisi ya. Bagaimana tanggapan atau pandangan agama Kristen atau dari Musa mengenai pembukaan Olimpiade Paris 2024 yang beberapa waktu lagi viral? Saudara tahu isu ini? Tentang pembukaan Olimpiade Paris yang beberapa waktu itu, yang lalu itu. Kenapa jadi viral? Karena ada satu pertunjukan, ya, dan itu dianggap menghina kekristenan, menghina akan Kristus sendiri. Kenapa? Karena mereka melakukan ini. Ya, itu yang di atas itu ya. Mereka menunjukkan satu pertunjukan semacam ini, dan ini adalah orang-orang yang LGBT, saudara ya. Orang-orang yang tidak jelas itu, saudara ya. Nah, lihatlah apa yang mereka gambarkan dan pertunjukkan di dalam pembukaan Olimpiade itu dengan gambar yang di bawahnya. Yang di bawah ini lukisannya siapa? Leonardo DiCaprio, bukan. Leonardo da Vinci, saudara. Yang judul lukisannya apa nih? The Last Supper ya, perjamuan terakhir.
Jelas sekali apa yang mereka lakukan dalam pembukaan Olimpiade itu semacam menjiplak dari apa peristiwa perjamuan terakhir itu, tetapi dengan cara menampilkan hal yang wah sangat ditentang Alkitab. Itu LGBT semacam ini. Ya jelas secara iman Kristen sebagai anak Tuhan kita ya menganggap ini penghujatan, saudara. Ini penghujatan. Memang ada yang membela mereka dan mengatakan, oh tidak kok, mereka tidak memerankan The Last Supper kok. Mereka tidak memerankan perjamuan terakhir. Mereka sedang memerankan satu lukisan yang lain yang merupakan pesta para dewa Yunani. Memang ada mirip-miripnya. Tapi kalau kita bandingkan apa yang mereka lakukan dalam pertunjukan pembukaan Olimpiade itu antara perjamuan terakhir dengan pesta para dewa dalam lukisannya itu, maka jelas mereka sebenarnya sedang menghujat karena mereka sedang memerankan perjamuan terakhir, bukan lukisan para dewa tadi. Jadi jelas ya sebagai orang percaya kita menganggapnya sebagai penghujatan. Ya, meskipun Presiden Prancisnya ini membela ya, bahkan berterima kasih ya. Kita tidak peduli ya, bahkan untuk presiden sekalipun. Tapi jelas bagi kita ini tentu adalah penghujatan. Mereka memang minta maaf, saudara ya. Ya, tapi apapun itu mereka sudah melakukan penghujatan itu. Oke, ada yang mau menanggapi tentang hal ini? Oke, lanjut ya. Pertanyaan keempat. Di dalam Keluaran pasal 20 ayat 4, Tuhan melarang bagi umatnya membuat patung menyerupai apapun yang ada di langit atau di bawah untuk sujud disembah. Pertanyaannya, kenapa dalam Bilangan 21 ayat 8, Tuhan meminta Musa membuat ular tedung supaya orang yang digigit untuk melihatnya. Dan ini menjadi berhala bagi sebagian bangsa Israel di 2 Raja-Raja 18 ayat 4. Ini pertanyaannya menarik, saudara ya. Ini kelihatannya pertanyaan ini cukup menguasai kitab suci ini ya. Jadi dalam Keluaran 20 ayat 4 memang ada larangan jangan membuat patung untuk disembah. Tapi di dalam Bilangan 21 Allah meminta Musa membuat patung ular tedung. Supaya orang yang digigit ular itu waktu lihatnya jadi sembuh, kira-kira begitu. Bukankah itu nantinya jadi berhala bagi orang Israel? Pertanyaannya kenapa sih? Kalau memang Tuhan melarang dalam Keluaran, kenapa justru dia perintahkan membuat patung dalam Bilangan 21 ayat 8 tadi? Sekarang kita lihat ayat. Keluaran 20 ayat 4 dan 5, janganlah membuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit di atas, atau yang ada di bumi di bawah, atau yang ada di dalam air di bawah bumi. Jangan sujud menyembah kepadanya, atau beribadah kepadanya. Sebab aku Tuhan Allahmu adalah Allah yang cemburu, yang membalaskan kesalahan bapa kepada anak-anaknya, kepada keturunannya yang ketiga dan keempat dari orang-orang yang membenci aku. Saudara, ayat 4 dan 5 ini menjadi satu kesatuan ya. Sehingga perintahnya itu tidak boleh dipotong dalam ayat yang keempat. Artinya, yang dilarang di sini adalah membuat patung untuk disembah. Jadi kalau membuat patung tidak untuk disembah, boleh. Dengan catatan patung itu bukan patung berhala, pastinya ya. Asal bukan patung berhala, boleh dibuat, tapi jangan untuk disembah. Tapi kalau membuat patung meskipun tidak untuk disembah, tapi patungnya itu patung berhala, tentu hal ini menyakitkan hati Tuhan juga, saudara ya. Ya, jadi jelas ya perintahnya adalah jangan membuat patung untuk disembah. Itu tidak boleh. Karena Tuhan itu cemburu ya. Dia bisa balaskan kesalahan Bapa kepada anak-anaknya, bahkan kepada keturunan ketiga dan keempat. Hati-hati mengerti ayat ini. Bukan berarti seandainya keturunan yang kedua atau ketiga atau keempat tidak salah, lalu Allah hukum. Tidak seperti itu, saudara. Mengapa ayat ini muncul? Karena biasanya dosa penyembahan berhala itu turun-temurun. Dari Akong turunkan ke papanya, turunkan lagi ke anaknya, turunkan lagi ke bawahnya.
Sehingga dengan yang semacam itu maka ayat ini muncul, saudara ya. Tentu Tuhan akan membalaskan ini, kayak karena anak-anaknya, cucu-cucunya, dan seterusnya juga mengikuti penyembahan ini. Sehingga Allah membalaskannya seperti semacam itu ya. Jadi bukan orang yang tidak salah dihukum, bukan. Tapi ya karena mereka juga mengikuti akan leluhurnya yang juga menyembah berhala tadi. Oke, kembali ya. Jadi yang dilarang adalah membuat patung untuk disembah. Allah melarangnya. Lalu dalam Bilangan 21 ayat 8, apa sih perintahnya? Maka berfirmanlah Tuhan kepada Musa, buatlah ular tedung dan taruhlah itu pada sebuah tiang, maka setiap orang yang terpagut jika ia melihatnya akan tetap hidup. Nah, perhatikan. Tadi pertanyaan, kenapa kalau Tuhan melarang membuat patung disembah untuk disembah, mengapa dalam Bilangan 21 ayat 8 Allah memerintahkan membuat patung ular tedung? Sekarang kembali perhatikan. Apakah Allah meminta Musa membuat patung ular tedung itu supaya disembah? Tidak. Allah tidak menyuruh Musa membuat patung ular tedung untuk disembah. Tidak sama sekali. Allah hanya meminta Musa membuat patung ular tedung itu supaya apa? Supaya orang yang terpakut ular, karena waktu itu banyak orang Israel yang terpakut ular sebagai hukuman karena mereka bersungut-sungut lah, mereka nyembah berhala lah, segala macam ya. Allah menghukum mereka dengan dipakut ular. Maka Allah juga memberikan satu solusi. Yang dipakut ular, kalau memandang patung ular tembaga itu, maka akan tetap hidup. Ya, jadi itu perintahnya Tuhan ya. Jadi membuat patung dalam Bilangan 21:8 bukan untuk disembah. Nah, kemudian memang dalam perjalanan berikutnya ternyata bangsa Israel ini mengagung-agungkan patung ular tembaga itu. Sehingga pada akhirnya mereka jatuh kepada penyembahan patung ular tembaga itu sendiri. Dalam 2 Raja 18 ayat 4 ya. Dialah yang menjauhkan bukit-bukit pengorbanan dan yang meremukkan tugu-tugu berhala dan yang menebang tiang-tiang berhala yang menghancurkan ular tembaga yang dibuat Musa. Sebab sampai pada masa itu orang Israel memang masih membakar korban bagi ular itu yang namanya disebutkan sebagai Nehustan. Ya memang pada akhirnya orang Israel justru jatuh kepada penyembahan berhala patung ular tembaga itu. Tapi ingat, ini adalah kesalahan bangsa Israel. Tuhan tidak pernah menyuruh Musa membuat patung ular itu untuk disembah. Tidak sama sekali. Tapi kemudian bahwa bangsa Israel menyembahnya, itu persoalan lain. Ya, jadi itu persoalan lain dan itu merupakan kejatuhan mereka. Jadi seperti itu ya penjelasannya ya. Dalam Keluaran memang dilarang membuat patung untuk disembah. Bilangan 21:8, Allah memerintahkan membuat patung bukan untuk disembah. Tapi adalah kesalahan orang Israel ketika melihat semacam mujizat pada ular tembaga, pada patung ular tembaga yang dibuat Musa, maka mereka mengadakan penyembahan terhadap patung ular tembaga itu. Padahal maksudnya Tuhan bukan untuk disembah, tapi bahwa bangsa Israel menyembahnya menjadi kesalahan total mereka. Dan hal ini memberikan kita pelajaran yang sangat penting. Patung ular tembaga itu adalah berkat Tuhan yang diberikan kepada bangsa Israel yang terpakut ular supaya sembuh. Tetapi ternyata bangsa Israel kemudian lebih tertuju kepada berkat Tuhannya. Mengagung-agungkan berkat Tuhannya dan bukan lagi Tuhan. Dalam kejatuhan bangsa Israel kita belajar satu hal semacam ini. Berkat Tuhan ternyata bisa menjadi berhala. Kapan? Yaitu ketika sekarang kita lebih tertarik pada berkat Tuhan daripada Tuhan sendiri. Yaitu ketika sekarang kita menyandarkan hidup kita pada apa, yaitu berkat itu. Dan bukan pada siapa, yaitu Tuhan. Dan sekarang kita menghabiskan lebih banyak waktu dan tenaga untuk melayani berkat itu dan bukan Tuhan. Nah, jadi belajar dari penyembahan patung ular tembaga itu, kita belajar hal yang penting. Jangan sampai berkat Tuhan yang Tuhan berikan kepada kita itu menjadi berhala kita.
Kita berdoa, Tuhan berkatilah pekerjaanku. Wah, Tuhan memberkati pekerjaan kita. Sehingga dengan pekerjaan diberkati, kita bisa membeli barang ini, membeli barang itu. Tapi setelah kita bisa diberkati dan bisa membeli ini, membeli itu, sekarang hati kita tidak lagi pada Tuhan. Kita lebih tertarik pada berkat Tuhannya, pada uang kita, pada apa yang bisa kita beli. Nah, sekarang kita menyandarkan hidup kita bukan lagi pada Tuhan. Kita menyandarkan hidup kita pada apa yang kita punya, uang kita, aset-aset kita. Kita merasa aman karena punya itu semua. Nah, sekarang kita menghabiskan waktu kita, tenaga kita untuk mengurusi berkat Tuhan itu dan bukan lagi melayani Tuhan. Ada rumah baru, sekarang kita kerja habis-habisan untuk ngisi rumah. Ada mobil baru, sekarang kita habis-habisan kerja sampai lupa ibadah karena pengen mobilnya itu divariasi ini dan itu. Wah, semua tenaga, upaya, hati kita, pikiran kita sekarang tertuju pada berkat Tuhan dan bukan pada Tuhan. Inilah bahayanya berkat Tuhan menjadi berhala. Hati-hati ya, kita yang diberkati Tuhan, jangan sampai berkat Tuhan menjadi berhala. Itu sudah pernah terjadi pada bangsa Israel. Patung ular tembaga menjadi berkat pada awalnya, tetapi menjadi berhala pada akhirnya. Hati-hati, saudara ya. Ketika kita diberkati Tuhan, tetaplah pikirkan Tuhan, senangkan Tuhan, fokus pada Tuhan, melayani Tuhan. Jangan sampai kita makin diberkati, kita makin melupakan Tuhan. Jangan sampai berkat yang Tuhan beri menjadi berhala dalam hidup kita. Oke, ini jawaban atas pertanyaan yang keempat tadi. Apakah ada yang mau menanggapi sebelum kita lanjut? Oke ya, lanjut. Saya tertinggal satu slide. Nah, saudara, kisah ular tembaga itu ya, itu sebenarnya adalah kisah Injil. Orang Israel berdosa sudah kepada Tuhan. Dan Tuhan menghukum mereka dipagut ular. Tapi Tuhan kasih solusi, satu. Pandang ular tembaga itu, maka kamu sembuh. Kamu tidak mati. Itu merupakan gambaran dari Yesus sebenarnya, saudara. Dalam Yohanes 3, 14 dan 15. Dan sama seperti Musa meninggikan ular di padang gurun, demikian juga anak manusia harus ditinggikan, supaya setiap orang yang percaya kepadanya beroleh hidup yang kekal. Kita berdosa, tapi kalau kita boleh memandang kepada Kristus yang tersalib, kita percaya kepada Dia, maka kita tidak binasa, kita hidup. Meskipun kita sudah berdosa. Tetapi yang tidak mau pandang salib, iya, dia akan tetap binasa dalam dosanya. Seperti orang Israel yang di padang gurun, yang ketika dibakut ular, dia tidak mau pandang ular tembaga itu, patung ular tembaga itu, maka binasalah dia. Jadi gambaran kisah patung ular tembaga di padang gurun itu adalah kisah Injil sebenarnya yang ada di dalam Perjanjian Lama. Oke, kita lanjut. Pertanyaan kelima. Dalam Kolose 1 ayat 24, apakah maksud Paulus bahwa penderitaannya menggenapkan apa yang kurang pada penderitaan Kristus? Padahal kita tahu bahwa penderitaan Yesus atau Kristus sudah sempurna. Apa maksud dari kalimat Paulus ini? Oke, sekarang kita lihat ayatnya dulu. Apa yang sebenarnya dikatakan oleh Paulus ya. Kolose 1 ayat 24. Sekarang aku bersuka cita bahwa aku boleh menderita karena kamu. Karena jemaat ya. Dan menggenapkan dalam dagingku apa yang kurang pada penderitaan Kristus. Untuk tubuhnya, yaitu jemaat. Nah, ini memang menjadi ayat yang kita harus bertanya ya. Kenapa Paulus mengatakan ada yang kurang pada penderitaan Yesus? Maka penderitaan itu menggenapkan apa yang kurang itu. Nah, bukankah kita sudah diajar bahwa penderitaan Yesus itu sempurna sudah? Ya. Kita sudah diajar dalam Yohanes 19 ayat 30a, sesudah Yesus meminum anggur asam itu, berkatalah ia, sudah selesai. Yang artinya penderitaannya untuk menebus dosa sudah sempurna, sudah beres. Demikian yang dicatat dalam Ibrani 10 ayat 12 dan sampai 14. Tetapi ia setelah mempersembahkan hanya satu korban saja karena dosa,
Ia duduk untuk selama-lamanya di sebelah kanan Allah. Tandanya sudah selesai. Dan sekarang ia hanya menantikan saatnya di mana musuh-musuhnya akan dijadikan tumpuan kakinya. Sebab oleh satu korban saja ia telah menyempurnakan untuk selama-lamanya mereka yang dikuduskan. Ini gambaran bahwa korban Yesus, pengorbanannya, penderitaannya, itu sudah sempurna untuk menebus dan menyelamatkan kita. Kalau begitu, apa yang dimasukkan dengan Paulus tentang korban penderitaan Yesus yang masih kurang itu? Jelas yang dimasukkan Paulus bukanlah korban atau penderitaan Yesus untuk menyelamatkan umatnya. Tidak. Paulus di bagian yang lain, bahkan di kitab yang sama, di surat yang sama, itu juga menekankan bahwa penderitaan dan pengorbanan Yesus sudah final, sudah beres, sudah tuntas, sudah sempurna. Sehingga tidak mungkin Paulus bercabang lidah. Di satu sisi dia mengatakan penderitaan Yesus, pengorbanannya sudah sempurna untuk menyelamatkan. Lalu di sisi lain dia mengatakan penderitaan dan pengorbanan Yesus untuk menyelamatkan belum sempurna. Tidak mungkin dia lakukan itu. Maka jelas di dalam Kolose 1 yang kita baca tadi, maksudnya Paulus bukanlah itu. Kalau begitu, apa maksudnya Paulus untuk ketika mengatakan bahwa menambahkan apa yang kurang dalam penderitaan Kristus? Maksudnya ini, saudara. Yang dimasukkan Paulus bahwa ada yang kurang dalam penderitaan Yesus, maksudnya adalah ini tentang penderitaan dalam membangun tubuh Kristus. Bukan penderitaan dalam menyelamatkan orang percaya. Kalau penderitaan Yesus untuk menyelamatkan orang percaya sudah selesai, sudah sempurna. Tetapi untuk pembangunan tubuh Kristus, ya, di dalam hal ini Yesus memberikan tempat untuk penderitaan lebih lanjut bagi para pengikutnya. Jadi penderitaan Yesus untuk menyelamatkan sudah selesai. Tapi penderitaannya untuk membangun tubuh Kristus, untuk memperluas, untuk mengembangkan kekristenan, menjangkau lebih banyak lagi orang percaya, itu masih belum selesai. Sehingga apa yang dilakukan Paulus yaitu mau menderita. Itu adalah mau menderita supaya semakin memperluas akan tubuh Kristus. Memperluas berita Injil. Semakin menjangkau lebih banyak lagi orang. Itu maksudnya begitu, saudara ya. Jadi bukan penderitaan Yesus untuk menyelamatkan, tapi penderitaannya untuk pembangunan tubuh Kristus. Kalau untuk menyelamatkan, sudah sempurna. Tapi untuk membangun tubuh Kristus, selain Kristus menderita, orang-orang percaya juga perlu menderita supaya tubuh Kristus semakin terbangun nanti sampai kepada kesempurnaannya. Ya, William Barclay mengatakan begini, ia berpikir tentang penderitaan yang ia lalui sebagai melengkapi penderitaan Yesus sendiri. Yesus mati untuk menyelamatkan gerejanya, tetapi gereja harus dibangun dan diperluas. Itu harus dijaga agar tetap kuat dan murni dan benar. Karena itu setiap orang yang melayani gereja dengan memperluas batasan-batasannya, meneguhkan imannya, menyelamatkannya dari kesalahan, sedang melakukan pekerjaan Kristus. Dan jika pelayanan seperti itu mencakup penderitaan dan pengorbanan, penderitaan itu memenuhkan dan mengambil bagian dalam penderitaan Kristus. Jadi diharapkan kita mengerti bagian ini ya. Sekali lagi ya, penderitaan Yesus untuk menyelamatkan kita sempurna. Tapi untuk membangun tubuh Kristus, mengembangkan gereja, maka tidak cukup hanya Yesus yang menderita. Gereja juga harus menderita. Supaya gereja bisa berkembang. Karena itu Yesus mengatakan kan, kalau kamu mau mengikut aku, kamu harus sangkal dirimu tiap hari, pikul salib. Dan ikut. Tidak mungkin gereja bisa berkembang tanpa gereja bergumul. Tidak mungkin gereja bisa berkembang tanpa gereja menderita. Tidak bisa. Tidak bisa. Ya. Sehingga ini mendorong kita ya, mengikuti Yesus untuk gereja terus dibangun, terus berkembang. Ya tidak bisa, tidak. Kita harus siap menderita. Saudara.
Menderita di sini tidak hanya bicara penderitaan fisik ya, tapi apapun yang bisa kita korbankan, kita mesti bersedia berkorban untuk gereja bisa berkembang. Kalau semua mau di zona nyaman semua, gereja tidak bisa berkembang, Saudara. Jadi kita harus berani menyangkal diri, pikul salib sama-sama untuk gereja kita berkembang. Tanpa itu, gereja kita hanya akan berjalan di tempat saja ya. Jadi pengertian itu, Saudara ya. Jadi sekali lagi ya, penderitaan Yesus untuk menyelamatkan sempurna. Tapi untuk pembangunan tubuh Kristus, bukan hanya Kristus yang harus menderita. Kita sebagai gerejanya juga harus rela menderita. Itu yang dilakukan oleh Paulus. Demikian juga kutipan dari James Ferguson. Seperti penderitaan pribadi Kristus adalah untuk penebusan gereja dan untuk memuaskan keadilan Bapa terhadap dosa-dosa orang pilihan yang ia lakukan secara lengkap. Begitulah penderitaan dari orang-orang kudus juga untuk kebaikan gereja. Sekalipun bukan untuk penebusan atau pembayaran dosa, tidak dalam kesalahannya ataupun hukumannya, tetapi untuk mendidik gereja oleh teladan mereka, untuk menghibur gereja dalam penderitaan, dan untuk meneguhkan kebenaran untuk mana mereka menderita. Kristus sudah menderita untuk menyelamatkan kita. Maka kita harus juga rela menderita, rela berkorban, saudara, untuk mengembangkan akan gerejanya. Itu panggilan kita. Ya, itu jawabannya ya. Jadi bukan tentang karya Yesus yang belum sempurna, bukan. Tapi tentang bagaimana untuk gereja berkembang. Kristus menderita, gereja juga harus mau menderita. Oke? Ada yang mau menanggapi? Oke, kita lanjut ya. Nah, ini pertanyaan yang mungkin ditunggu-tunggu ya. Apakah perpuluhan sudah tidak wajib untuk zaman sekarang? Perpuluhan, 1/10 dari penghasilan kira-kira. Apakah sudah tidak wajib untuk zaman sekarang? Isu ini sudah sangat ramai di dunia per-YouTubean, saudara ya. Di TikTok, di YouTube, segala macam. Terjadi pro kontra yang luar biasa. Ada yang mempertahankan masih wajib. Ada yang mengatakan sudah tidak wajib lagi. Bagaimana sekarang? Apakah wajib atau tidak sebenarnya? Nah, sebenarnya saudara sekalian, sebelum menjawab ini, yang perlu dibenahi adalah motivasinya dulu. Apa motivasi kita? Apakah kita merasa senang seandainya memang perpuluhan sudah tidak wajib lagi? Akhirnya aku bisa pakai yang 1/10 itu, tidak lagi buat gereja, bisa buat yang lainnya. Kalau begitu motivasinya berarti bukan jawaban atas pertanyaan ini yang dibutuhkan, Saudara. Tapi hati kita yang perlu direformasi lebih dulu. Ya. Hati kita yang perlu dibenahi lebih dulu, Saudara. Bukan jawaban atas pertanyaan ini, bukan. Harusnya hati setiap orang percaya adalah mengalami kasih karunia Tuhan sehingga terus digerakkan Tuhan, apa yang bisa aku beri, Tuhan apa yang bisa aku lakukan untuk Tuhan. Main poinnya di situ dulu, Saudara. Jadi sebelum pertanyaan ini dijawab, poin utama adalah hati kita. Sebagai orang yang diselamatkan, semangat kita harusnya untuk Tuhan adalah semangat memberi. Kalau dalam diri kita sudah tidak ada semangat memberi, kita mungkin belum mengalami Injil ya, belum mengalami kasih karunia Tuhan. Alkitab mengatakan ya, siapa yang banyak diampuni dosanya, dia akan banyak berbuat kasih. Bukankah kita merasa mengalami betapa banyak dosa kita yang diampuni Tuhan? Bahkan diampuni dengan pengorbanan Yesus yang memberikan nyawanya. Harusnya ketika kita mengalami itu, kita akan lebih banyak berbuat kasih. Lebih sering kita menyadari, lebih kita menyadari lebih banyak dosa yang diampuni, lebih banyak kita bertanya, Tuhan apa yang bisa aku beri, Tuhan apa yang bisa aku beri. Main poinnya di sana dulu. Sehingga kalau sudah ada poin utama di sana,
maka kita lanjutkan untuk menjawab pertanyaan ini. Apakah perpuluhan sudah tidak wajib untuk zaman sekarang? Sekali lagi, ayat-ayat untuk menjawab ini adalah ayat-ayat yang sangat diperdebatkan, saudara. Tapi saya akan mengutip satu pandangan dari seorang yang bernama Timothy Keller. Seorang yang sangat baik sekali di dalam menulis, ya. Sangat baik sekali, saudara, sebagai orang yang banyak juga memberikan sumbangsi pemikiran, ya, di dalam iman Kristen. Dia mengatakan begini, saudara, dan saya sangat menyetujuinya. Dia pernah ditanya oleh jemaatnya begini, Anda tidak berpikir bahwa sekarang dalam perjanjian baru, orang-orang percaya diwajibkan untuk memberikan 1/10, bukan? Untuk memberikan 10%, bukan? Jadi jemaatnya tanya sama pendeta Timothy ini, Pak Tim, Musa Tim, Anda tidak berpikir bukan bahwa orang-orang PB kita itu diwajibkan memberikan 1/10, memberikan perpuluhan? Timothy Keller menjawab apa? Oh tidak. Lalu jemaatnya menghela nafas lega. Ah, syukurlah. Berarti kita memang tidak diwajibkan. Karena memang dalam catatan perjanjian baru itu sangat minim informasi tentang perpuluhan. Sangat minim memang. Ya. Ada ayat perpuluhan itu masih ada di zaman Yesus. Zaman Yesus itu tuh masih zaman perjanjian lama, saudara, ya. Pergantian zaman itu harusnya ada di kayu salib. Karena di kayu salib Yesus menggenapi perjanjian lama. Ya, jadi zaman Yesus hidup itu sebenarnya masih zaman PL tuh. Harusnya menurut saya pergantian zamannya itu di kayu salib, ya. Bukan di kelahiran, tapi di kematian. Itu baru pergantian zamannya. Ada ayat-ayat perpuluhan di Ibrani, tapi Ibrani itu seringkali memberikan kilas balik PL, saudara. Nah, memang dalam perjanjian baru sedikit informasi tentang persepuluhan. Sehingga ketika jemaatnya bertanya kepada pendeta Timothy Keller ini, apakah kita wajib sebagai orang PB memberikan 1/10? Maka Timothy Keller mengatakan, enggak, kita tidak diwajibkan. Mendengar jawaban ini bahwa tidak wajib memberikan 1/10, maka jemaatnya lega. Wah, lega akhirnya. Tidak wajib juga, ya. Apakah itu termasuk kita? Karena saya setuju loh dengan pandangan Timothy Keller, saudara, ya. Tidak wajib memberikan 1/10. Apakah kita setelah mendengar kita merasa lega? Lega, akhirnya bulan depan nggak usah lagi kasih persepuluhan ke gereja. Bisa buat makan steak lah, ya. Mau pergi kemana, lumayan ya, 1/10, ya. Tapi jangan begitu, saudara. Kita lihat apa yang Timothy Keller katakan selanjutnya. Saya akan memberitahu Anda, mengapa Anda tidak melihat persyaratan persepuluhan diatur dengan jelas dalam perjanjian baru. Pikirkan, apakah kita sudah menerima lebih banyak wahyu, kebenaran, dan anugerah Allah dibandingkan dengan orang-orang percaya perjanjian lama? Atau lebih sedikit? Kita jawab dulu, saudara, ya. Kita dibandingkan orang-orang perjanjian lama, kita menerima wahyu, kebenaran, dan anugerah Allah itu lebih banyak atau lebih sedikit? Jawabannya adalah kita jauh lebih banyak sudah menerima wahyu, kebenaran, dan anugerah Allah dibandingkan orang-orang perjanjian lama. Kita lebih banyak menerima itu. Apakah kita lebih banyak berhutang pada kasih karunia dibandingkan mereka atau lebih sedikit? Kita lebih banyak berhutang pada kasih karunia. Kenapa? Karena orang perjanjian lama belum melihat Yesus yang tersalib. Kita hidup sudah mendengar akan Yesus yang tersalib. Kita berhutang lebih banyak kasih karunia dibandingkan orang-orang PL. Apakah Yesus memberikan persepuluhan nyawa dan darahnya untuk menyelamatkan kita, atau dia memberikan semuanya? Untuk menyelamatkan kita, Yesus kasih 1/10 nyawanya, darahnya,
Atau dia kasih semuanya? Jawabannya adalah dia kasih semuanya. Jadi kembali, dibandingkan orang-orang PL yang diwajibkan memberikan 1/10 itu, kita jauh menerima lebih banyak wahyu, kebenaran, anugerah, berhutang kasih karunia. Lebih banyak daripada orang-orang PL. Nah, kemudian Timothy Keller mengatakan, karena kita lebih banyak menerima anugerah dan kasih karunia daripada orang-orang PL, maka persepuluhan bagi kita adalah standar minimum. Ketika orang-orang PL merasa puas sudah melakukan kewajiban, aku sudah kasih 1/10, aku puas, aku bisa gunakan dengan bebas yang 90%, maka Timothy Keller mengatakan tidak seperti itu. Kita sudah mengalami kasih karunia Allah lebih hebat, lebih besar daripada orang-orang PL dengan kewajiban 10%-nya. Sehingga bagi kita harusnya persepuluhan itu standar minimal. Kita tentunya tidak ingin berada dalam posisi memberikan pendapatan yang lebih sedikit dibandingkan dengan mereka yang memiliki pemahaman yang lebih sedikit tentang apa yang Tuhan lakukan untuk menyelamatkan mereka. Orang-orang PL yang hanya menerima janji nubuat kematian Yesus itu memberikan 10%. Maka kita, orang-orang perjanjian baru yang sudah mendengar, yang sudah mengalami kematian Yesus, tidak masuk akal kalau kita memberikan lebih sedikit daripada orang-orang zaman PL. Maksudnya Timothy Keller begini, kita orang-orang PB harusnya memberikan lebih banyak daripada apa yang diberikan oleh orang-orang zaman PL. Intinya begitu, saudara. Ketika orang-orang PL dengan kewajibannya 1/10 itu, maka orang-orang PB harusnya berpikir 1/10 itu adalah yang minimal. Artinya kita tidak memberikan 1/10 dengan konsepnya orang PL. Oh, aku sudah kasih perpuluhan, maka sekarang aku bebas menggunakan 90%. Tidak begitu. Harusnya semangat kita sebagai orang-orang yang menerima kasih karunia adalah memberikan lebih banyak bahkan dari kewajiban 10%. Sehingga di balik segala pro kontra perpuluhan wajib atau tidak, bagi saya jawaban Timothy Keller ini jawaban yang paling tepat untuk menjawab di antara pro kontra itu. Kita orang-orang PB yang sudah menerima jauh lebih banyak kasih karunia Tuhan, anugerah Tuhan. Tidak masuk akal kalau kita memberikan lebih sedikit daripada orang-orang zaman perjanjian lama. Jadi wajib tidak perpuluhan. Justru jawabannya adalah persepuluhan itu standar minimal kita, Ustaz. Jadi jangan kasih perpuluhan dengan konsepnya orang PL. Oh, aku bebas pergunakan yang semuanya. Harusnya hati kita selalu bertanya, Tuhan, apa yang bisa aku berikan lebih lagi dan lebih lagi. Nah, saudara, kita akan lanjutkan lagi ya tentang hal ini ya. Dari 2 Korintus 8 ayat 9 untuk menguatkan apa yang apa yang menjadi dasar dari Timothy Keller itu juga dari 2 Korintus 8 ayat 9 ini. Karena kamu telah mengenal kasih karunia Tuhan kita Yesus Kristus, bahwa ia yang oleh karena kamu menjadi miskin, sekalipun ia kaya, supaya kamu menjadi kaya oleh karena kemiskinannya. Karena itulah Timothy Keller mengatakan, kita orang-orang PB harusnya kasih lebih banyak daripada orang-orang PL. Karena untuk kita, Yesus itu sudah rela menjadi miskin. Padahal dia kaya, dia pemilik semesta, tapi dia rela menjadi miskin. Supaya apa? Supaya kita jadi kaya. Karena kemiskinannya. Tentu kekayaan di sini lebih kekayaan rohani ya. Tapi kekayaan rohani kita, itu karena Yesus bahkan rela benar-benar jadi miskin, semiskin-miskinnya. Masakan sekarang untuk Tuhan yang rela jadi miskin supaya kita jadi kaya ini, kita tidak mau murah hati dalam tanda kutip ya. Padahal kita sudah menerima kemurahan hati Allah yang luar biasa.
Harusnya ayat ini membuat kita meyakini betul. Harusnya saya bisa berani memberikan lebih daripada standar perjanjian lama. Inilah yang Paulus katakan, kembali ke Timothy Keller ya. Yesus menyerahkan seluruh hartanya di surga untuk menjadikan Anda hartanya. Yesus menyerahkan seluruh hartanya di surga untuk menjadikan Anda hartanya. Tadi Yesus yang kaya rela jadi miskin supaya kita ini jadi hartanya Yesus. Karena Anda adalah umat yang berharga. Ketika Anda melihatnya menderita untuk menjadikan Anda hartanya, itu akan menjadikannya milik Anda. Uang tidak akan lagi menjadi mata uang yang penting dan aman bagi Anda. Dan Anda akan ingin memberkati orang lain dengan apa yang Anda miliki. Sejauh Anda memahami Injil, uang tidak akan menguasai Anda. Renungkanlah anugerahnya yang mahal, hingga itu mengubahmu menjadi umat yang murah hati. Kalau kita sudah benar-benar mengalami kemurahan hati Allah, Yesus yang kaya rela jadi miskin supaya kita jadi hartanya. Tidak mungkin kita pelit sama Tuhan, saudara. Tidak mungkin kita akan memberikan seperti orang PL memberikan. Oh, ini sudah aku kasih untuk Tuhan, sekarang aku bebas gunakan yang lain untuk diriku. Tidak seperti itu lagi konsepnya. Dalam konsep perjanjian baru bahkan, dalam Roma 12 ayat 1 apa yang dikatakan? Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu, supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Yang dikatakan di sini adalah persembahkan seluruh tubuh. Persembahkanlah tubuh ini artinya persembahkanlah seluruh hidup kita. Bahkan tidak dikatakan persembahkanlah 10% tubuhmu atau 10% hidupmu. Tidak. Tapi persembahkanlah seluruh hidupmu, seluruh tubuhmu. Jadi artinya sebenarnya semua yang ada pada kita ini punyanya Tuhan. Ini punyanya Tuhan. Maka kalau tubuh kita, hidup kita ini punyanya Tuhan, maka kita tidak lagi boleh memberikan persembahan seperti konsepnya orang PL ya. Oh, ini sudah 10% punyanya Tuhan, sekarang aku bebas gunakan yang aku punya. Karena itu saya tidak setuju dengan apa yang pernah disampaikan Pendeta Stephen Tong waktu membahas persepuluhan. Dia mengatakan persepuluhan itu bukan persembahan. Persepuluhan itu mengembalikan miliknya Tuhan. Sehingga persembahan itu adalah memberikan apa yang kita punya. Berarti dibedakan ya, ada yang miliknya Tuhan, ada yang miliknya kita. Tapi menurut saya, di dalam Yesus sudah tidak ada yang benar-benar sebagai miliknya kita. Karena dalam Roma 12 ayat 1 dikatakan persembahkan tubuhmu seluruhnya, hidupmu. Berarti sebenarnya tercakup di sini termasuk harta kita. Sebenarnya semuanya itu adalah miliknya Tuhan. Artinya kita tidak, sekali lagi ya, kita tidak bisa memberikan persepuluhan dengan konsep zaman PL lagi. Ya tadi itu ya, ini sudah miliknya Tuhan 10%, sekarang yang 90% aku bebas pakai untuk diriku. Tidak, saudara. Semuanya itu adalah miliknya Tuhan. Bukan hanya 10% lagi, tapi semuanya. Karena tadi Yesus itu memberikan hidupnya, bukan 10% nyawanya, bukan 10% darahnya, dia serahkan semuanya. Maka kita yang ditebus tentunya semuanya adalah miliknya Tuhan, termasuk harta kita. Sehingga sekali lagi ya, seperti yang Timothy Keller katakan, bicara 10% itu justru standar minimal. Karena sebenarnya semuanya itu miliknya Tuhan. Sehingga yang kita boleh tanya, Tuhan, apa yang bisa aku lakukan lebih lagi? Apa yang bisa aku berikan lebih lagi? Mestinya tentang persembahan semacam itu, saudara ya. Orang yang mengerti dan mengalami kasih karunia Allah di dalam Kristus akan melayani, akan memberi melampaui apa yang diminta darinya. Karena anugerahnya itu terlalu luar biasa, saudara ya. Kita memahami, mengalami bagaimana kita diampuni dengan pengorbanan Yesus.
Kita tidak akan lagi punya konsep memberikan persembahan seperti orang-orang zaman PL. Karena sekarang kita mengerti semuanya adalah milik Tuhan, hidup kita termasuk yang ada pada kita. Sehingga bicara persepuluhan itu adalah bahkan standar minimalnya. Harusnya kita berani melayani, memberi, melampaui apa yang Tuhan minta ya. Karena sebenarnya semuanya adalah miliknya dia. Ya kira-kira begitu, saudara ya, tentang uh, uh, pro kontra persembahan persepuluhan. Jawabannya adalah semacam itu. Silakan kalau ada yang mau menanggapi. Cukup ya? Oke. Kita lanjutkan pertanyaan yang nomor 7. Selamat malam. Menurut Pastor Philip Mantova, ada 3 hal hingga kematian memisahkan kita. Matius 19 ayat 1-11. 1. Janji nikah adalah kepada Tuhan dan mengikat seumur hidup. 2. Anak dari orang tua yang cerai lebih mungkin untuk bercerai. 3. Kerjakan pernikahan dalam roh takut akan Tuhan sejak pacaran. Apakah ada kata-kata yang benar atau salah? Oke, jadi ini pertanyaan untuk kita melihat apakah yang diajarkan oleh Philip Mantova ini benar atau salah. Dalam hal ini ya, dalam hal ini ya. Itu ayatnya dalam Matius 19 ayat 1-11. Setelah Yesus selesai dengan pengajarannya itu, berangkatlah ia dari Galilea dan tiba di daerah Yudea yang di seberang sungai Yordan. Orang banyak berbondong-bondong mengikuti dia dan ia pun menyembuhkan mereka di sana. Maka datanglah orang-orang Farisi kepadanya untuk mencobai dia. Mereka bertanya, apakah diperbolehkan orang menceraikan istrinya dengan alasan apa saja? Jawab Yesus, tidakkah kamu baca bahwa ia yang menciptakan manusia sejak semula, menjadikan mereka laki-laki dan perempuan. Dan firman-Nya, sebab itu laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ayah dan ibunya dan bersatu dengan istrinya, sehingga keduanya itu menjadi satu daging. Demikianlah mereka bukan lagi dua, melainkan satu. Karena itu apa yang telah dipersatukan Allah tidak boleh diceraikan manusia. Kata mereka kepadanya, jika demikian, apakah sebabnya Musa memerintahkan untuk memberikan surat cerai jika orang menceraikan istrinya? Kata Yesus kepada mereka, karena ketegaran hatimu, Musa mengizinkan kamu menceraikan istrimu. Tapi sejak semula tidaklah demikian. Tetapi aku berkata kepadamu, barang siapa menceraikan istrinya kecuali karena zina, lalu kawin dengan perempuan lain, ia berbuat zina. Murid-murid itu berkata kepadanya, jika demikian halnya hubungan antara suami dan istri, lebih baik jangan kawin. Akan tetapi ia berkata kepada mereka, tidak semua orang dapat mengerti perkataan itu, hanya mereka yang dikaruniai saja. Maka berdasarkan ayat ini, ada yang menanyakan beberapa pandangannya Pak Philip Mantova. Yang pertama, janji nikah adalah kepada Tuhan dan mengikat seumur hidup. Apakah ini benar? Ya benar. Tapi setahu saya memang Philip Mantova itu melarang cerai secara mutlak ya. Dan ini yang berbeda. Karena Yesus mengatakan ada satu perkecualian, yaitu karena zina. Tapi tetap itu sekedar diperbolehkan, bukan diharuskan cerai, saudara ya. Untuk membahas ini pasti panjang lebar ya. Tapi jelas itu pandangannya dia yang berbeda dengan pandangan kita ya. Lalu yang kedua, anak dari orang tua yang cerai lebih mungkin untuk bercerai. Bisa jadi ya. Tapi ini bukan karena kutuk ya. Tapi ini lebih pada contoh saja. Ya, lihat orang tuanya cerai, maka anak bisa jadi ketika ada punya masalah rumah tangga nantinya bisa lebih gampang cerai karena lihat contohnya. Yang ketiga, kerjakan pernikahan dalam roh takut akan Tuhan sejak pacaran. Mungkin maksudnya adalah sejak pacaran takut akan Tuhan, mungkin begitu ya. Kalau itu ya pasti benar. Tapi kalau kerjakan pernikahan sejak pacaran ya itu tidak masuk akal ya. Ya pacaran pacaran, nikah nikah begitu ya. Tapi mungkin maksudnya adalah waktu pacaran pun tetap di dalam takut akan Tuhan. Kalau itu benar ya. Ya, kira-kira begitu ya. Tapi bukan berarti, saudara ya, di dalam banyak hal pengajarannya Philip Mantua itu benar. Hati-hati ya. Memang tidak semua yang diajarkan itu salah. Tapi juga tidak semua yang diajarkan itu benar. Kalau sudah bicara bahasa roh, kalau sudah bicara tentang neraka, sudah sangat salah. Sangat salah. Kita masih ingat dulu ya, ajarannya KKR yang dia buat, Trip to Hell itu ya.
bagaimana dia mengaku dapat penglihatan, dibawa ke neraka, di sana dia melihat setan menyiksa orang di neraka. Jelas itu saya yakin bukan penglihatan dari Tuhan. Entah itu dia buat-buat sendiri, atau mungkin bahkan dari setan. Loh, tapi kan tujuannya penginjilan. Tidak boleh tujuan benar menghalalkan semua cara, tidak mungkin, tidak boleh. Jelas neraka versinya Philip Mantua itu bukan neraka Alkitab. Neraka Alkitab, setan itu bukan menyiksa, setan disiksa. Dalam satu poin itu saya sudah salah neraka versinya dia. Jadi saudara kalau mau mendengarkan khotbah harus pilih-pilih hamba Tuhan saudara ya. Hati-hati sekarang di dunia media sosial sangat banyak pengkhotbah-pengkhotbah. Hati-hati. Ya, jangan sembarang mendengar. Sekarang meskipun di YouTube banyak pengajaran yang baik dan benar, tapi setan juga bekerja. Ya, dia juga kirim penyesat-penyesat ada di sana juga. Hati-hati. Ya, khususnya untuk saudara yang mungkin sering mendengarkan Philip Mantovan. Memang tidak semua pengajarannya salah, tapi tidak semuanya benar. Hati-hati. Ya. Masih tentang Philip Mantovan nih, pertanyaan nomor 8 ya. Penjelasan Pastor Philip Mantova dalam 1 Tesalonika 4 ayat 13. Ayat 13 itu karena kita orang Kristen punya hidup yang beda, maka password mati pun tidak sama. Jangan berduka seperti orang dunia yang tidak kenal Tuhan. Ayat 14 seperti makna baptisan. Ayat 16 bicara tentang proses kebangkitan di akhir zaman. Ayat 17 Paulus menjelaskan tentang pewahyuan. Apakah penjelasannya benar atau salah? Oke, ditanyakan lagi-lagi tentang pandangannya Philip Mantova tentang 1 Tesalonika pasal 4. Ya, kita langsung lihat ayatnya. Selanjutnya kami tidak mau saudara-saudara bahwa kamu tidak mengetahui tentang mereka yang meninggal, supaya kamu jangan berduka cita seperti orang-orang lain yang tidak mempunyai pengharapan. Karena jikalau kita percaya bahwa Yesus telah mati dan telah bangkit, maka kita percaya juga bahwa mereka yang telah meninggal dalam Yesus akan dikumpulkan Allah bersama-sama dengan Dia. Ini kami katakan kepadamu dengan firman Tuhan. Kita yang hidup, yang masih tinggal sampai kedatangan Tuhan, sekali-kali tidak akan mendahului mereka yang telah meninggal. Sebab pada waktu tanda diberi, yaitu pada waktu penghulu malaikat berseru dan sangkakala Allah berbunyi, maka Tuhan sendiri akan turun dari surga dan mereka yang mati dalam Kristus akan lebih dahulu bangkit. Sesudah itu kita yang hidup, yang masih tinggal, akan diangkat bersama-sama dengan mereka dalam awan menyongsong Tuhan di angkasa. Demikianlah kita akan selama-lamanya bersama-sama dengan Tuhan. Oke, kita langsung lihat tadi ya beberapa yang ditanyakan. Ayat 13 itu ditanyakan, menurut pandangannya Philip Mantova, ayat 13 itu bicara, karena kita orang Kristen punya hidup yang beda, maka password mati pun tidak sama. Sehingga jangan berduka seperti orang dunia yang tidak kenal Tuhan. Ya memang dalam ayat 13 ini satu nasihat supaya waktu berduka cita, kita tidak berduka cita seperti orang yang tidak punya pengharapan ya. Waktu keluarga kita meninggal dunia dan dia adalah orang yang percaya, maka kita berduka. Tapi duka cita kita punya pengharapan bahwa mereka yang meninggal bersama-sama dengan Tuhan. Sehingga duka citanya tidak akan berkepanjangan kira-kira begitu. Ya kalau itu yang dimaksud tentu benar. Tapi ya mungkin apa ini ada password ini enggak ngerti saya. Password mati pun beda ya, enggak ngurus saya, enggak tahu maksudnya apa ya. Ayat 14 ini seperti makna baptisan. Ayat 14 tidak terkait dengan sama sekali dengan baptisan, Saudara ya. Ayat 14 sama sekali tidak terkait dengan baptisan, tidak. Ya, ini hanya tentang satu kepastian. Yesus yang mati dan bangkit, maka kita percaya, kita pun itu kematian bukanlah akhir segala sesuatu ya. Kematian akan membawa kita bersama-sama dengan Tuhan ya. Sebenarnya tidak ada kaitan dengan baptisan sama sekali. Lalu ayat 16, ini bicara proses kebangkitan, iya. Ya. Nanti pada akhir zaman, waktu Yesus datang kedua kali, orang-orang yang mati dalam Tuhan akan lebih dulu bangkit, baru kita nyusul ya, yang masih hidup nyusul. Lalu ayat 17 ini bicara tentang pewahyuan. Ya, ini tentu bicara nubuat atau pemahaman bagaimana apa yang akan terjadi waktu hari terakhir itu ya. Tapi hati-hati kalau bicara pewahyuan, ya biasanya orang-orang karismatik itu
punya paham pewahyuan yang beda dengan kita. Kalau kita, pewahyuan Allah sudah close, tertutup. Tidak akan ada lagi wahyu baru. Kalau bagi orang-orang karismatik, ya dikit-dikit kan mereka ngomong, saya mendengar Tuhan bicara, Allah mewahyukan ini pada saya. Itu bedanya kita dengan mereka, saudara ya. Kalau memang Allah masih mewahyukan, harusnya Alkitabnya masih bisa ditambahin lagi. Tapi jelas pewahyuan sudah selesai. Kanon sudah tutup. Tidak lagi pewahyuan, tidak ada. Itu kalau kita bicara pewahyuan, itu bedanya kita dengan kelompok karismatik ya. Oke, ada yang mau menanggapi tentang dua pertanyaan yang terakhir, yang barusan dibahas ini? Cukup ya. Pertanyaan ke-9. Apakah pertanyaan nomor 9 ada 3 pertanyaan ya. Apakah Nasrani dan orang Kristen itu berbeda? Karena selama ini saya tahu itu sama. Tapi menurut Elia Miron itu berbeda. Nah, Elia Miron ini pendatang baru ya di apa ya di YouTube ya yang banyak menanggapi tentang Islam, dan dia juga membuat ruang tanya jawab juga ya. Dia cukup populer sekarang kira-kira begitu ya. Yang kedua, apakah waktu penciptaan Adam dan Hawa juga ada penciptaan orang-orang raksasa di luar Taman Eden? Yang ketiga, apakah orang yang percaya pada Kristus setelah mati maka rohnya akan berada di tempat persinggahan? Nanti setelah Yesus datang untuk kedua kalinya, baru tubuh kita dibangkitkan dengan tubuh kemuliaan dan baru bersama-sama dengan Yesus di surga. Karena selama ini yang saya dengar dan ingat bahwa orang percaya setelah meninggal langsung ke surga, tidak ada tempat transit atau persinggahan. Pertanyaan-pertanyaan ini membuat saya bingung dan bertanya-tanya setelah viral di YouTube oleh Elia Miron. Mohon penjelasan Musa. Ya, sekali lagi ya, Elia Miron ini memang pendatang baru, saudara ya, yang cukup banyak didengarkan ya. Cuma kalau saya boleh sarankan ya, jangan menjadikan dia sebagai pandangan utama saudara ya, jangan ya. Jangan. Ya. Pertama, ya kita tidak tahu latar belakang teologinya secara jelas loh ya. Dia hanya pernah kesaksian, dia belajar dari banyak hamba Tuhan, dia belajar dari Pak Budi, Pak Esra kalau tidak salah, ya dan lain sebagainya, juga dari Bambang Nursian dan sebagainya. Sehingga yang dia pelajari itu dari tokoh-tokoh yang campur aduk, dari kelompok reform juga, dari kelompok non-reform juga. Ya sehingga memang tidak mengagetkan kalau memang pandangannya memang bukan pandangan reform kebanyakan. Dari apa yang pernah saya dengarkan sedikit dari cara dia menjawabnya, kalau saya boleh ngomong sih dia bukan kelompok reform, saudara ya, bukan ya. Dan juga pemahaman Tritunggalnya beda dengan kita, saudara ya. Pemahaman Tritunggalnya Elia Miron ini adalah Tritunggalnya bukan seperti 3 pribadi jadinya. Hanya sebatas satu pribadi sepertinya begitu. Meskipun mungkin dia akan mengatakan ada 3 pribadi. Tapi dari penjelasannya, kalau saya simpulkan sih lebih condong ke satu pribadi. Karena dia mengatakan Allah Tritunggal itu Bapa, yang punya pikiran itulah Yesus, yang punya roh itulah Roh Kudus. Itu seperti saya punya tubuh, itu saya, tubuh saya. Lalu punya perkataan, sorry bukan pikiran tadi ya, perkataan, itu perkataan saya. Dan punya roh, roh saya. Berarti ya saya satu pribadi. Kalau Tritunggal dianalogikan seperti itu bukan 3 pribadi, sebenarnya itu satu pribadi ya. Bapa punya perkataan namanya Yesus, punya roh namanya Roh Kudus. Maka kalau seandainya tanpa perkataan Bapaknya bisu, tanpa Roh Kudus Bapaknya gimana Bapak tanpa roh gitu. Itu lebih ke satu pribadi bukan 3 pribadi ya, sehingga beda dengan pemahaman Tritunggal yang kita ajarkan nih. Ya, nanti kita bahas di bagian ini. Jadi yang jelas saudara ya, jangan jadikan dia sebagai pemikiran utama. Tapi kalau mau dengar-dengar, memperkaya, memang tidak semua pandangannya salah ya.
Ya boleh silahkan ya. Tapi jangan jadikan dia sebagai pandangan utama saudara, jangan ya. Ya. Oke, kita langsung saja ya ke pertanyaan yang pertama. Apakah Nasrani dan Kristen beda? Karena menurut Elia Miron itu beda. Dan saya tadi juga sempat mendengar memang Elia Miron memahami Kristen dan Nasrani itu sangat berbeda ya. Bagi dia, Nasrani itu sekte. Sekte sesat kira-kira begitu ya. Nanti kita akan bahas apakah benar seperti itu ya. Nah, bagaimana sih Kristen dan Nasrani ini? Apakah beda Nasrani dan Kristen? Apa sih arti Nasrani itu, saudara ya? Arti Nasrani adalah pengikut Yesus orang Nazaret. Itu artinya. Dan ini sebutan ini diberikan kepada orang Kristen yang berlatar belakang Yahudi. Jadi orang Yahudi yang mengikut Yesus, maka disebut sebagai Nasrani. Memang awalnya sebutan ini sebagai sebutan hinaan sih. Orang-orang Yahudi kan membenci Yesus. Sehingga kalau ada saudara mereka Yahudi yang mengikut Yesus, maka mereka menghinanya dengan sebutan Nasrani. Jadi Nasrani adalah sebutan bagi pengikut Yesus yang berlatar belakang Yahudi, yaitu orang-orang yang bersunat. Memang bagi orang-orang Yahudi yang membenci Yesus, kelompok Nasrani dianggap sekte. Ya karena mereka membenci Yesus ya, sehingga dianggap sesat. Tapi bagi Yesus ya tentu pengikutnya yang Nasrani ini ya bukan orang sesat. Jadi di sini Elia Miron salah paham tentang hal ini ya. Ada ayatnya dalam Kisah Rasul 24 ayat 5. Telah nyata kepada kami bahwa orang ini adalah penyakit sampar, seorang yang menimbulkan kekacauan di antara semua orang Yahudi di seluruh dunia yang beradab. Dan bahwa ia adalah seorang tokoh dari sekte orang Nasrani. Ini jelas kalimat-kalimat yang negatif dari kelompok Yahudi yang membenci Rasul Paulus. Ya, sehingga dikatakan bahwa dia adalah tokoh dari sekte orang Nasrani. Ya, jadi sebenarnya Nasrani itu artinya adalah pengikut Yesus orang Nazaret. Dan sebutan ini diberikan untuk orang Kristen yang berlatar belakang Yahudi. Tapi tetap intinya pengikut Yesus sebenarnya, saudara ya. Cuma sebutan diberikan untuk mereka yang punya latar belakang Yahudi. Lalu Kristen itu apa? Kristen itu adalah artinya pengikut Yesus yang adalah Kristus. Dan sebutan ini diberikan untuk orang Kristen yang berlatar belakang non-Yahudi atau jemaat yang tidak bersunat. Tapi kalau dari arti katanya, sebenarnya sama-sama artinya, saudara. Artinya sama sebenarnya. Nasrani itu artinya pengikut Yesus. Dalam hal ini yang ditekankan Yesus dari Nazaret. Kalau Kristus artinya pengikut Kristus yang adalah Kristus. Sebenarnya sama poinnya. Pengikut Yesus sama. Cuma kalau Nasrani ini diberikan untuk orang-orang yang berlatar belakang Yahudi yang menjadi Kristen. Kalau Kristen diberikan bagi orang-orang yang berlatar belakang non-Yahudi. Ini ada di dalam Kisah Rasul pasal 11 ayat 26. Mereka tinggal bersama-sama dengan jemaat itu 1 tahun lamanya sambil mengajar banyak orang. Di Antiokhia lah murid-murid itu untuk pertama kalinya disebut Kristen. Nah, kalau kita lihat konteksnya Kisah Rasul 11, kita tahu konteksnya. Di Antiokhia ini siapa? Adalah orang-orang non-Yahudi yang menjadi percaya pada Yesus. Maka tidak heran di sanalah yang murid-murid itu, yaitu orang-orang non-Yahudi yang menjadi Kristen, yang percaya Yesus, itu disebut sebagai Kristen. Jadi saudara sekalian, sebenarnya berdasarkan makna katanya, Nasrani dan Kristen itu sama. Berdasarkan makna katanya, sama, yaitu sama-sama pengikut Yesus. Cuma
Untuk penyebutan kepada siapa sebutan ini diberikan itu beda. Untuk orang Yahudi yang percaya Yesus diberikan sebutan Nasrani. Untuk orang non-Yahudi yang percaya Yesus disebut Kristen. Sehingga kalau bagi kita, saudara, ya jelas bukan Nasrani yang tepat, tapi Kristen. Bukan karena perbedaan konsepnya, bukan. Tapi lebih pada kecocokan penyebutannya. Kita kan bukan orang Yahudi, saudara. Kita bukan orang Yahudi, kita percaya Yesus, sehingga sebutan yang tepat bagi kita Kristen memang, bukan Nasrani. Kecuali kita orang Yahudi, kita percaya Yesus. Maka sebutan kita bukan Kristen, tapi Nasrani. Jadi secara konsep tidak ada perbedaan. Tapi ada perbedaan tentang masalah status penyebutannya kepada siapa. Ya, begitu ya. Hanya begini, saudara. Hanya orang-orang Kristen sejak abad keempat itu sudah tidak lagi menggunakan sebutan Nasrani. Kenapa? Karena di abad keempat, nama Nasrani itu dipakai oleh bidat yang namanya Nasrani Mandayan. Ya, jadi ada bidat Mandayan itu yang dalam tanda kutip ya memakai mendominasi nama Nasrani ini. Nah, di apa sih bidat Mandayan ini? Mereka punya kitab yang namanya Haran Gawaita. Ajarannya apa? Ajarannya adalah Yesus itu Mesias hanya untuk orang Yahudi saja. Yesus adalah anak Maryam, saudara Harun dan Musa. Kelihatannya Quran jangan-jangan motifnya dari ini, sebenarnya. Karena kalau tidak salah di Quran itu kan Maryam ibu Yesus itu adalah saudaranya Harun dan Musa. Kan ini salah kaprah, sebenarnya. Maria ibu Yesus itu kan bukan Maryamnya perjanjian lama kan. Memang aneh. Nah, itulah bidat ya, bidat abad yang keempat yang kemudian menggunakan nama Nasrani. Oleh karena itu sejak saat itulah nama Nasrani tidak lagi dipakai untuk orang-orang percaya pada Yesus. Sehingga lebih sering dipakai kata Kristen. Tapi sebenarnya tidak seperti itu pada awalnya ya. Pada awalnya Nasrani dan Kristen itu konsepnya sama. Mengikut Yesus. Ya kira-kira begitu ya. Oke, kita lanjut ke apakah waktu penciptaan Adam dan Hawa juga ada penciptaan orang-orang raksasa di luar Taman Eden? Jawabannya adalah jelas tidak. Adam dan Hawa sudah ditetapkan Tuhan menjadi bapa dari seluruh keturunan manusia. Jadi tidak mungkin ada di luar Adam dan Hawa itu dicipta Tuhan. Tidak ada. Manusia semuanya adalah keturunan Adam dan Hawa. Tidak ada yang lain ya. Tidak ada. Orang-orang raksasa ini kan Alkitab baru catat di Kejadian pasal 6. Yaitu adalah ketika orang-orang anak-anak Allah itu kawin dengan orang-orang yang tidak kenal Tuhan itu ya. Sehingga lahirlah raksasa-raksasa itu yang sebenarnya lebih cocok artinya adalah orang-orang jahat kira-kira begitu ya. Bukannya orang-orang yang digambarkan wah besar-besar badai bukan sih, tapi bicara kejahatannya sebenarnya ya. Jadi tidak ada di luar Adam dan Hawa Allah menciptakan yang lain. Manusia yang lain tidak ada sebenarnya. Hanya dari Adam dan Hawa lahir semua keturunan manusia. Lanjutkan ke pertanyaan lain. Apakah orang yang percaya Kristus setelah mati maka rohnya akan berada di tempat persinggahan tadi ditanyakan seperti itu ya. Surga. Tapi singgah dulu. Untuk bagian ini memang saya belum nonton ya. Tapi kelihatan yang bertanya ini sudah nonton sehingga bertanya lagi. Ya, apakah benar ada tempat persinggahan itu? Oke, sekarang kita akan langsung lihat ayat firman-Nya eksplisit, saudara ya. Bagaimana dengan orang yang meninggal? Apakah memang langsung ke surga bagi yang percaya dan langsung yang ke neraka bagi yang tidak percaya? Kita langsung lihat apakah memang seperti itu atau ada tempat persinggahan. Kalau bagi yang bertanya ini kan mungkin menangkapnya Elia Miron ini mengajarkan ada tempat singgah dulu. Nanti waktu Yesus datang baru
mengenakan tubuh kemuliaan, kira-kira begitu ya, dan seterusnya tadi. Tapi intinya apakah memang tempat persinggahan itu ada atau langsung ke surga dan langsung ke neraka? Kita lihat Lukas 23 ayat 43. Kata Yesus kepadanya, aku berkata kepadamu, sesungguhnya hari ini juga, engkau akan bersama-sama dengan aku di dalam Firdaus. Ini adalah perkataan Yesus kepada salah seorang penjahat yang bertobat. Kepada penjahat yang percaya kepadanya itu, Yesus mengatakan, hari ini juga, bukan bukan nanti setelah kebangkit, bukan nanti pada hari kiamat ya, bukan ya. Hari ini juga, bukan pada waktu Yesus datang kedua kali, tapi hari ini juga engkau bersama-sama dengan aku di Firdaus. Kita sudah belajar Firdaus itu sama dengan surga. Yesus hari itu juga mengatakan kepada Bapaknya, Bapa, ke dalam tanganmu kuserahkan nyawaku. Hari itu juga, hari Jumat Agung itu juga, Yesus menyerahkan nyawanya kepada Bapa, berarti dia bersama Bapa di surga. Jadi Firdaus sama dengan surga. Dan hari itu juga dia mengatakan kepada penjahat yang bertobat itu, engkau bersama-sama dengan aku. Pertanyaannya, hari itu Yesus tuh di tempat singgah atau langsung ke surga? Kalau hari itu Yesus di tempat singgah, maka penjahat itu juga di tempat singgah. Tapi saudara, Alkitab mengatakan hari itu Yesus di Firdaus, di surga. Maka jelas hari itu juga penjahat yang bertobat yang mati itu langsung ke surga. Tidak singgah. Jelas sekali. Tidak singgah, saudara. Langsung ke surga. 1 Tesalonika 4 dan 14. Karena jikalau kita percaya bahwa Yesus telah mati dan telah bangkit, maka kita percaya juga bahwa mereka yang telah meninggal dalam Yesus akan dikumpulkan Allah bersama-sama dengan Dia. Di mana Allah kumpulkan? Bersama-sama dengan Allah di mana? Apakah Allah memang tinggalnya di tempat persinggahan? Tidak, saudara. Jelas dikatakan mereka yang meninggal dalam Yesus dikumpulkan Allah bersama-sama dengan Dia. Jelas ini bicara langsung ke surga. Bukan di tempat singgah. Jadi orang yang percaya Yesus, orang yang beriman langsung ke surga. Jelas dua ayat ini ya. Lalu bagaimana dengan orang yang tidak percaya? Yudas 1 ayat 7. Sama seperti Sodom dan Gomora dan kota-kota sekitarnya yang dengan cara yang sama melakukan percabulan dan mengejar kepuasan yang tak wajar, yaitu homoseksual itu istilahnya, telah menanggung siksaan api kekal sebagai peringatan kepada semua orang. Kisah Sodom dan Gomora sudah terjadi ribuan tahun yang lalu, saudara. Tapi dikatakan orang-orang Sodom dan Gomora dengan homoseksualnya itu, dikatakan apa? Telah menanggung siksaan api kekal. Bukan akan loh, saudara. Tapi telah menanggung siksaan api kekal. Kata siksaan api kekal tidak mungkin menunjuk pada tempat singgah. Tapi jelas menunjuk pada neraka. Jadi artinya orang-orang yang tidak beriman itu sudah menanggung siksaan api kekal. Jadi sudah langsung ke neraka, tidak ke tempat singgah, saudara. Ayatnya eksplisit mengatakan itu. Satu lagi, kisah Lazarus dan orang kaya. Kemudian matilah orang miskin itu, yaitu Lazarus itu ya. Lalu dibawa oleh malaikat-malaikat ke pangkuan Abraham. Ke pangkuan Abraham di mana? Di tempat singgah? Tidak, sebenarnya di surga, saudara. Orang kaya itu juga mati lalu dikubur. Lalu dan sementara ia menderita sengsara di alam maut. Jadi orang kaya itu menderita sengsara di alam maut. Ia memandang ke atas dan dari jauh dilihatnya Abraham dan Lazarus duduk di pangkuannya. Lalu ia berseru katanya, Bapak Abraham, kasihanilah aku, suruhlah Lazarus supaya ia mencelupkan ujung jarinya ke dalam air dan menunjukkan lidahku. Sebab aku sangat kesakitan dalam nyala api.
Terlepas perdebatan apakah ini perumpamaan atau kisah nyata, jelas penggambarannya sangat clear. Orang yang beriman langsung ke pangkuan Abraham di surga. Yang tidak beriman langsung menderita sengsara dalam nyala api itu. Jelas ini bicara neraka. Jadi sekali lagi, saudara, tidak ada namanya tempat singgah, saudara. Ada. Langsung ke surga bagi yang percaya, langsung ke neraka bagi yang tidak percaya. Oke ya. Apakah ada yang mau menanggapi terhadap 3 pertanyaan ini? Khususnya tadi dibandingkan dengan pandangannya Elia Miron ya. Cukup ya, kita lanjutkan lagi. Ke-10, pertanyaan 10. Apakah pelayan, MC, liturgis maksudnya ya, singer, pemain musik, tidak perlu kasih kolektor? Mengapa tidak perlu? Kelihatannya ini sudah menebak jawabannya tidak perlu ya, sehingga ditanya, kenapa tidak perlu? Loh, jawabannya ya perlu lah, saudara ya. Liturgi, singer, main musik ya perlu kasih persembahan lah. Ya mungkin kasihnya adalah setelah ibadah ya. Kan tidak mungkin main musik sambil main piano, sambil ngedrum ya. Tidak bisa. Jadi tetap ya, semua yang hadir dalam ruang ibadah tetap perlu memberikan persembahan. Karena persembahan adalah bagian yang tidak terpisahkan di dalam ibadah. Itu sebagai wujud syukur kita kepada Tuhan ya. Yang sudah ikut CG pasti ngerti kenapa kasih persembahan ya. Jadi jawabannya perlu, sehingga tidak lagi perlu ditanya mengapa ya. Jadi perlu ya. Kita lanjut. Ada yang menanggapi ini? Tidak ada lah ya, karena jawabannya perlu kok ya. Apakah pawang hujan yang dibayar 9 miliar dapat kita percaya secara tidak langsung? Ini pawang hujannya IKN ya. Yang dengar-dengar dibayar 9 M ya. Apakah dapat kita percaya secara tidak langsung? Loh, tergantung percayanya seperti apa. Apakah pawang hujan maksudnya itu mungkin bisa dipercaya bahwa apa yang mereka lakukan benar-benar bisa menahan hujan? Kalau itu pertanyaannya, ya memang faktanya, realitanya ada yang berhasil. Meskipun saya tidak yakin selalu berhasil. Tapi kalau yang dimaksud apakah kita boleh percaya kepada pawang hujan? Jelas jawabannya tidak boleh. Seandainya, meskipun realitanya ada pawang hujan yang berhasil menahan hujan atau mendatangkan hujan, bukan berarti kita boleh mempercayai dia. Tidak boleh. Waduh, kita mau ulang tahun gereja. Jangan sampai hujan. Kita panggil pawang hujan. Tidak boleh. Wah, ini mau ada pernikahan. Ya, jangan sampai hujan. Panggil pawang hujan. Tidak boleh, saudara. Tapi kalau, sekali lagi, kalau pertanyaan maksudnya adalah, apakah memang iya bahwa pawang hujan itu bisa menghentikan hujan atau mendatangkan hujan? Bisa enggak, saudara? Ya, realnya ini bisa ya. Tapi apakah itu sekali lagi boleh membuat kita mempercayai mereka? Tidak. Pertanyaan sekarang adalah mengapa Tuhan izinkan itu terjadi? Bukankah Tuhan yang berhak nih menurunkan hujan dan menahan hujan? Harusnya dia kan? Kenapa Tuhan izinkan pawang-pawang hujan itu dengan ritual-ritualnya itu menghentikan hujan? Memang dalam hal ini tentang pawang hujan juga banyak pendapat ya. Ada yang mengatakan itu penyembahan berhala. Ada yang mengatakan enggak kok, itu cuma istilahnya apa sih namanya? Kearifan lokal. Termasuk pandangannya siapa itu ya? Yang tidak setuju itu penyembahan berhala itu, lihat pandangannya siapa, saya lupa itu ya. YouTuber Kristen juga itu ya. Tapi tergantung apa yang dilakukan pawang hujan itu, saudara ya.
Kalau sudah pakai sesaji, pakai mantra, jelas tidak mungkin itu sekedar kearifan lokal biasa. Itu sudah melibatkan pemberhalaan pastinya. Kalau memang dilakukan seperti itu ya. Terus baca mantra, puasa dulu, pakai sesaji, ya, pakai benda-benda tertentu. Jelas itu praktek perdukunan. Tidak bisa bersembunyi di balik kearifan lokal. Ya. Kan apalagi doanya bukan doa kepada Tuhan kan gitu ya. Ya kalau itu terjadi ya nggak bisa sekali lagi bukan kearifan lokal biasa. Bukan. Itu sudah berbau perdukunan. Nah pertanyaan mengapa Tuhan izinkan itu terjadi? Saudara? Mengapa? Nah, ada ayatnya, Saudara, dalam Ulangan 13 ayat 1 sampai 3. Apabila di tengah-tengahmu muncul seorang nabi atau seorang pemimpi dan ia memberitahukan kepadamu suatu tanda atau mujizat, dan apabila tanda atau mujizat yang dikatakan kepadamu itu terjadi dan ia membujuk, mari kita mengikuti Allah lain yang tidak kau kenal dan marilah kita berbakti kepadanya. Maka janganlah engkau mendengarkan perkataan nabi atau pemimpi itu. Sebab Tuhan Allahmu mencoba, sebenarnya menguji ya. Menguji kamu untuk mengetahui apakah kamu sungguh-sungguh mengasihi Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu. Jadi ada nabi palsu atau pemimpi yang memberitahukan tanda atau mujizat dan benar-benar terjadi. Lalu dia ngomong, ayo kita ngikutin Allah lain. Kita berbakti kepadanya. Aku kan ngomong jangan dengarkan itu. Meskipun yang dikatakan nabi palsu atau pemimpi itu terjadi, mereka melakukan mujizat, kamu jangan pernah ikuti mereka. Karena Tuhan Allahmu lagi menguji kamu. Apakah kamu sungguh-sungguh setia sama Tuhan atau tidak? Termasuk pawang hujan tadi. Ketika mereka berhasil menahan hujan, atau berhasil menurunkan hujan, ketika Allah izinkan itu terjadi, itu untuk menguji kita. Apakah kita akan percaya kepada pawang hujan itu, atau kita tetap percaya kepada Tuhan? Jadi keberhasilan pawang hujan bukan berarti apa yang dilakukannya benar. Tidak. Tidak. Justru itu menguji kita. Ya. Hati kita condong kemana? Mau andalkan mereka atau tetap mengandalkan Tuhan? Ya begitu ya. Jadi kembali ke pertanyaan tadi. Apakah dapat kita percaya secara tidak langsung? Ya kita hanya bisa percaya dalam pengertian mereka bisa berhasil. Sekedar itu saja. Tapi kita tidak boleh mempercayai atau dalam pengertian mengandalkan mereka. Sama sekali tidak boleh. Itu jawabannya ya. Ada yang mau tanggapi? Lanjut ya, selamat malam ya. 12. Bagaimana cara kita sebagai orang Kristen yang baik mengubah pandangan orang yang menganggap gereja membuat acara untuk membuang-buang uang pada saat gereja sedang bergumul dengan keuangan. Ah, gereja ini lagi butuh uang, ngapain buat acara itu? Buang-buang duit aja. Kira-kira begitu ya. Gimana kita menjelaskannya? Saudara, hal ini tidak boleh lepas dari konteks. Pertama, harus clear dulu apa sih konteksnya bergumul dengan keuangan. Kalau konteks bergumul keuangan maksudnya adalah seperti yang mungkin saya pernah sampaikan di mimbar kepada jemaat. Kita lagi bergumul karena dalam 6 bulan terakhir gereja selalu minus sehingga mengambil dari dana-dana apa yang sudah ditabung selama ini. Ya, dana-dana cadangan selama ini. Itu kan konteks pergumulannya bukan berarti gereja benar-benar tidak ada uang, sudah bukan itu ya. Sehingga harus dipahami konteks pergumulannya apa. Kalau konteks pergumulannya seperti yang gereja kita alami, di mana dalam 6 bulan terakhir ini selalu minus dalam pengertian persembahannya dalam 6 bulan terakhir ini lebih sedikit dibanding dengan pengeluaran, bukan berarti kita tidak ada uang gitu ya, bukan berarti gereja benar-benar tidak ada uang, tidak ada saldo, bukan itu. Maka jelas menjalankan program yang sudah disusun masih boleh, saudara. Tentu dengan penghematan ya. Tentu dengan efisiensi harus.
Dengan konteks gereja kita bukan berarti lalu menyetop semua program. Enggak, saudara, enggak. Kecuali konteksnya lain. Gereja tidak ada uang sama sekali, sehingga bayar listrik pun enggak bisa. Bayar air pun enggak bisa. Nah, kalau dalam konteks itu, baru boleh. Jangan ada acara makan-makan. Jangan ada rekreasi. Jangan ada konsumsi. Boleh begitu, saudara ya. Kalau konteksnya seperti itu. Jadi, dilihat konteksnya. Bergumul dengan keuangan ini konteksnya apa? Seberapa sih dana yang masih ada? Itu dulu yang pertama. Yang kedua, perlu dijelaskan. Apakah benar acara itu membuang-buang uang? Nah, ini tentu harus hati-hati ya. Apakah benar acara yang betul membuang-buang uang? Kalau benar-benar bisa dibuktikan acara itu membuang-buang uang, maka apapun kondisi gereja itu salah. Apakah sedang berkelimpahan? Bahkan kalaupun sedang berkelimpahan, tapi kalau acara itu bisa dibuktikan membuang uang, maka salah. Karena seandainya pun gereja kita punya kelebihan begitu banyak dana, itu tidak boleh mengizinkan untuk membuang-buang uang, tidak boleh. Sehingga frase membuang-buang uang ini harus hati-hati, saudara, hati-hati ya. Jangan sampai sekedar menuduh ya. Tapi harus kalau memang itu bisa dibuktikan ini buang-buang uang, itu boleh berikan masukan ke majelis. Wah, saya tidak setuju loh ini terlalu buang-buang uang. Nah, itu boleh. Asal bisa dipertanggungjawabkan, saudara ya. Ya, tentu itu akan jadi masukan berharga untuk majelis atau pengurus untuk menyusun lagi tahun depan bagaimana kalau memang itu masukannya benar. Dalam kelimpahan pun kita tidak boleh hambur-hamburkan uang, tidak boleh ya. Tidak boleh. Ya, jadi dua hal itu mesti dikelirkan dulu. Bagaimanakah konteks pergumulannya? Lalu apa yang dimaksud dengan membuang-buang uang? Kalau kita punya acara, lalu ada konsumsi, menjamu tamu, menjamu orang baru, ada konsumsi, apakah itu buang-buang uang? Kan tidak juga, saudara ya. Gereja punya acara, lalu ada dana konsumsi, apakah itu membuang uang? Tidak, saudara. Gereja mula-mula itu justru memberikan teladan untuk sebuah persekutuan, ya. Mereka memecah-mecahkan roti. Jadi itu sebagai semacam satu hal yang baik, selama ya tidak berlebih-lebihan ya. Tentu juga selama lihat konteks keuangannya juga ya. Begitu ya. Mungkin cara menjelaskan seperti itu ya. Jadi melihat konteksnya, apa sih yang dimaksud dengan bergumul dengan keuangan, apa sih yang dimaksud dengan membuang-buang uang ya. Ya, kalau memang bisa didiskusikan dan dibuktikan, ya nih, ini alokasi ini nggak perlu sebenarnya. Ya, itu boleh diberikan masukan ya. Tentu dengan alasan apapun, dengan kondisi keuangan apapun, membuang-buang uang tidak boleh. Ya, tapi juga tidak boleh sembarangan menuduh bahwa acara gereja itu membuang-buang uang ya. Juga tidak bisa seperti itu juga. Oke, kita lanjut ya. Atau ada yang mau nanggapi? Lanjut. 13. Gimana mengatasi perasaan takut tidak diselamatkan? Apalagi punya dosa yang katanya adalah dosa yang paling tidak disukai Tuhan. Mungkin menghujat atau apapun itu. Perasaan takut ini bisa kadang bisa hilang. Maksudnya bisa ada, bisa hilang ya. Kadang yakin, kadang tidak yakin, kira-kira begitu ya. Gimana cara ngatasinya? Yang pertama begini, saudara. Orang Kristen sejati itu memang tidak mungkin kehilangan keselamatan. Tapi orang Kristen sejati bisa kehilangan keyakinan keselamatan. Sekali lagi ya. Orang Kristen sejati tidak mungkin kehilangan keselamatan. Allah pegang kita, tidak mungkin hilang. Tapi kita itu bisa kehilangan keyakinan keselamatan. Yaitu ketika rohani kita mungkin lagi ngedrop, lagi turun. Itu bisa, saudara. Yohanes Pembaptis mengalami itu. Dia kirim murid-muridnya tanya kepada Yesus, engkaukah Mesias yang akan datang atau kami harus tunggu yang lain? Bimbang Yohanes dalam penjara itu. Bisa. Tapi kita yakin orang Kristen sejati yang bisa kehilangan keyakinan itu satu hari dia akan kembali yakin. Jadi kehilangan keyakinan keselamatan itu hanya temporary saja. Tapi satu hari dia kembali kuat imannya, dia kembali yakin. Pertanyaannya adalah bagaimana mengatasi hal ini?
Yang pertama saya pikir, saudara, harus yakinkan diri dulu bahwa kita ini sudah sungguh-sungguh percaya pada Yesus. Yakinkan dulu bahwa kita ini benar-benar sudah menerima Injil itu. Karena memang bisa jadi kondisi di mana kita ragu itu menandakan kita belum diselamatkan. Jadi terimalah Yesus sungguh-sungguh sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita. Dengan pengertian yang benar. Banyak orang menjadi Kristen tapi tanpa pengertian yang benar. Sehingga bisa tidak yakin keselamatan, saudara. Karena jadi Kristennya tidak pakai pengertian yang benar. Mungkin jadi Kristennya sekedar ikut orang tua, ikut pacar, ikut pasangan, dan sebagainya. Kekristenan tanpa Injil itu bukan kekristenan. Sehingga tidak heran kalau memang ragu keselamatannya. Sehingga sekali lagi langkah pertama yang harus dipastikan adalah pastikan saudara sudah benar. Apa sih pengertian yang benar? Yang pertama, kita sadar kita orang berdosa. Yang kedua, kita sadar dosa membawa kita ke neraka. Yang ketiga, kita sadar kita tidak bisa menyelamatkan diri kita. Yang menebus kita dari semua hukuman dosa kita. Yesus membayar lunas semua dosa kita. Membayar lunas semua hukuman dosa kita. Dan yang terakhir, kita percaya kepada Dia. Mengandalkan Dia saja. 5 hal ini harus menjadi pengertian yang benar. Nyadari keberdosaan, upah dari keberdosaan, ketidaksanggupan kita menyelamatkan diri, mengerti apa yang Yesus lakukan. Dia mati di salib untuk membayar lunas semua hukuman dosa kita. Nah, kalau kita sudah ngerti itu, bahwa dengan percaya Yesus, semua hukuman dosa kita beres. Pertanyaannya apa yang perlu kita risaukan? Bukankah kita hanya bisa risau kalau kita merasa kita masih menanggung hukuman dosa kita? Kita harus risau itu. Harus takut. Tapi kalau Yesus sudah bayar semuanya, kita tidak mungkin lagi dihukum. Apa yang perlu kita takutkan? Harusnya kalau kita sudah menerima dan mengerti Injil secara benar, harusnya kita tidak memiliki ketakutan semacam itu, bukan? Sehingga kalau kita benar-benar sudah menerima Injil, tapi satu hari rohani kita jatuh, atau maka untuk kembali memulihkan, ingat kembali akan Injil Yesus, apa yang sudah Dia lakukan bagi kita. Ingatlah ayat-ayat ini. Yohanes 10, 28, 29. Dan aku memberikan hidup yang kekal kepada mereka, dan mereka pasti tidak akan binasa sampai selama-lamanya. Dan seorang pun tidak akan merebut mereka dari tanganku. Bapakku yang memberikan mereka kepadaku lebih besar daripada siapapun. Dan seorang pun tidak dapat merebut mereka dari tangan Bapa. Jelas sekali ya. Kita yang percaya pasti tidak akan binasa sampai selama-lamanya. Kita ada di tangan Yesus. Kita ada di tangan Bapa. Siapa yang bisa rebut kita? Tidak ada. Percayai perkataan Yesus ini. Roma 8:1. Demikianlah sekarang tidak ada penghukuman bagi mereka yang ada dalam Yesus Kristus. Yesus sudah menggantikan kita dengan sempurna, membayar lunas semuanya. Tidak ada lagi penghukuman untuk kita. Kalau demikian, apa yang perlu kita risaukan? Apa yang membuat kita takut? Beres semua oleh Yesus kok. Yohanes 1:12. Tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah. Itu mereka yang percaya kepada namanya. Waktu percaya kita diangkat menjadi anak-anak Allah sekali untuk selama-lamanya. Allah tidak akan pernah pecat kita dari anaknya. Tidak mungkin Allah pecat kita, tidak mungkin. Apa yang kita takutkan? Ya, apa yang kita takutkan? Dosa-dosa yang kita lakukan tidak akan pernah membuat kita dipecat jadi anak Tuhan. Bukan berarti kalau kita rame-rame buat dosa, bukan itu maksudnya, bukan ya. Sebagai Bapa, Dia akan tetap menganggap kita sebagai anaknya. Ya. Tentu ada peringatan, ya. Tentu ada proses dari Tuhan, ya tentu.
tapi tidak untuk membinasakan kita. Tidak. Demikian adanya, saudara. Yesus sudah membayar lunas semua hutang dosa kita. Kita yang adalah anak-anaknya ada dalam tangannya Dia. Maka ketika iman kita lemah, kita takut, kita tidak yakin selamat, kembali ingat akan Injil, apa yang Yesus lakukan, ingat kembali ayat-ayat ini, percayai perkataan Yesus. Yaitu mungkin yang bisa dilakukan ya. Kecuali memang orang itu tidak diselamatkan, maka dia memang tidak akan pernah punya keyakinan keselamatan ya. Meskipun Injilnya jelas, ayatnya jelas, dia akan pernah yakin. Ya kalau tidak pernah yakin dari awalnya ya berarti memang belum diselamatkan sih. Tapi kalau pernah yakin dan kemudian waktu rohaninya lemah, dia menjadi tidak yakin. Tapi nanti dia bisa yakin kembali. Itu mungkin tidak masalah sebenarnya. Oke ya, yang terakhir. Apakah kita bisa melakukan baptisan kudus lebih dari satu kali? Jika yang pertama kita tidak sungguh-sungguh atau hanya ikut-ikutan. Jawabannya tidak perlu. Baptisan hanya perlu diulang kalau baptisan tidak sah. Baptisan yang sah itu harus punya dua syarat. Yang pertama adalah di dalam Allah Tritunggal, Bapa, Anak, Roh Kudus. Yang kedua harus pakai air. Jadi kalau sudah pakai dalam Tritunggal dan sudah pakai air, maka baptisannya cukup sekali seumur hidup. Tidak perlu diulang. Terlepas apakah awalnya dia sungguh-sungguh atau tidak usah diulang. Kecuali baptisannya tidak sah. Mungkin dulu dibaptis di saksi Yehova, ya itu harus baptis lagi. Atau baptisnya tidak pakai air tapi pakai bendera seperti di kalau tidak salah di Bala Keselamatan kalau tidak salah ya. Baptisannya pakai bendera kalau tidak salah ya. Itu harus baptis ulang kalau di kita soalnya ya. Kalau untuk baptisan sah harus di dalam nama Tritunggal dan harus pakai air. Kalau sudah ada dua itu, maka tidak perlu baptis ulang. Termasuk kalau sedang tur ke Israel, sedang dibawa ke Sungai Yordan. Tidak usah baptis ulang, saudara. Tidak usah. Karena baptisanmu yang pertama sudah sah. Kalau sudah pakai air, sudah dalam nama Tritunggal, sudah sah. Tidak usah dibaptis ulang. Tidak ada itu namanya dibaptis di Sungai Yordan lebih sah dari yang baptis di Balikpapan. Tidak ada begitu, sudah ada macam begitu ya. Tidak ada ya. Jadi tidak usah termakan apa ya perkataan-perkataan yang tidak benar. Oh kalau dibaptis di Sungai Yordan seperti Yesus dibaptis kita makin diberkati, makin rohani. Ya, tidak ada begitu, sudah ada. Ya cukup baptisan sekali kalau sudah sah ya sudah, tidak usah diulang lagi. Ya, oke, cukup sampai di sini. Apakah yang mau ada menanggapi? Cukup ya. Terima kasih untuk saudara yang sudah bertanya, yang sudah sabar menunggu. Kita sudah selesai di 14 pertanyaan dan mari kita tutup dalam doa. Tuhan, terima kasih untuk waktu yang Tuhan berikan kepada kami. Terima kasih untuk rekan-rekan sudah bertanya. Terima kasih untuk kami sudah sama-sama belajar malam hari ini. Bila dengan belajar ini kami lebih semakin mengenal kebenaran, semakin mengenal Tuhan, semakin mengasihi Tuhan yang kami kenal. Terima kasih Tuhan. Terus berikan kepada kami semangat untuk belajar firman Tuhan, belajar mengenal Tuhan. Dan berkati untuk acara tajam berikutnya. Bila boleh semakin banyak jemaat yang terlibat, bertanya, untuk sama-sama dibangun, sama-sama mendapat berkat. Terima kasih. Kami akan beristirahat. Tuhan memberkati silakan sepanjang malam hari ini. Terima kasih untuk waktu ini. Kami ucap syukur dan mengakhiri acara ini dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.